ibu-ibu semuanya, lantaran ibu-ibu ikhlas meluangkan waktu dan tenaga untuk menolong agama Allah. Jamaah sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mari kita awali taklim kita siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat semuanya ibu? Alhamdulillah. Atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, atas rahmatnya Allah, di tengah siang yang luar biasa terik ini, Allah masih mengizinkan kita untuk melangkahkan kaki di majelis ilmu. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, barang siapa melangkahkan kaki bersama saudaranya untuk memenuhi kebutuhan orang lain, maka Allah akan meneguhkan langkah kakinya di saat banyak kaki tergelincir. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Mari hadis ini menjadi semangat untuk kita semuanya. Tidaklah siang hari ini kita memilih untuk melangkahkan kaki kecuali untuk mencari ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga langkah kita semuanya dari rumah, yang satu langkah meninggikan derajat kita, yang satu langkah yang lain menggugurkan kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita bersyukur ibu, ilmu itu adalah pembeda dari segala sesuatu. Kalau kita makan, sapi kambing makan atau tidak? Makan. Kalau kita menikah atau berpasangan atau berhubungan, maaf, sapi kambing pasangannya orang lebih banyak. Pagi bisa dengan si fulan, sore bisa ganti-ganti. Maka yang membedakan kita dengan hewan itu, gak ada sapi ngaji, gak ada kambing ngaji, gak ada hewan ngaji. Maka Masya Allah, saya bukan mau yang gak ngaji kayak bukan. Tapi itulah pembeda. Bahwa ketika Allah membedakan kita dengan hewan itu, karena kita itu senang dengan ilmu, karena kita senang duduk di majelis ilmu, meskipun udaranya seperti ini, belum apa-apa. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ketika ditanya muridnya, kenapa Imam Ahmad bin Hanbal gak pernah berhenti belajar, gak pernah berhenti mengajar, gak pernah berhenti datang ke majelis ilmu? Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, kenapa panjenengan gak istirahat wahai imam? Sekelas Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu dia menjawab, aku akan istirahat kalau aku tahu sebelah kakiku sudah menginjak di surga. Masya Allah. Maka itulah semangat yang luar biasa buat orang beriman. Ibu saya yang benar, saudaranya kaos ketenjeng pun ngapa mawon, nyaponi pun, membaik pun, masak pun, menterakan putra di sekolah, STK pun jebol, sudah nalini, sudah nyiapkan untuk suami banyak sekali. Hampir-hampir bagi seorang perempuan itu tidak ada waktu untuk istirahat. Tapi itulah yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Istirahat itu kalau aku yakin bahwa sebelah kakiku telah menginjakkan kakinya di surga. Maka ibu-ibu, mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah ridho kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kisah yang luar biasa. Kisah ini sudah sangat sering diceritakan oleh guru-guru kita. Kisah seorang laki-laki bernama Juraibib. Badannya pendek, nasabnya tidak jelas, leher dengan dada dengan leher ini hampir tempuk saking badannya, kulitnya hitam. Pertanyaannya Mbak Eva, ibu kalau tak dengan putri perempuan mau tidak dilamar laki-laki seperti ini? Boleh tidak? Ibu punya anak gadis,
Yang melamar yang laki-laki seperti ini, leher sama dadanya hampir, nasabnya nggak jelas, kulitnya hitam, jelek, lagi miskin. Boleh? Boleh nggak? Nggak apa-apa, jujur aja, boleh? Boleh? Nggak, Bu? Yang di depan ini kan jawabnya enggak, Bu. Tapi lihat, suatu hari ketika Julaibib berada di tengah pasar, Rasulullah SAW meluknya dari belakang. Bayangkan, dipeluk oleh siapa itu? Rasulullah. Kita paling ketemu dengan gubernur gitu misalnya, sudah hilang, Pak langsung pengen foto, perasaannya bangga sekali ketemu dengan ini yang peluk siapa? Kemudian Rasulullah berkata, wahai Julaibib, kenapa kamu enggak minum? Julaibib jawabnya enteng, sinten sempurna kali ulo ireng, kemudian miskin, perawakannya enggak bagus, nasabnya enggak jelas. Apa jawaban Rasulullah SAW? Begitu engkau di mata manusia, tetapi tidak berkedudukan di sisi Allah. Maka kemudian tidak berselang lama dari pertemuan Julaibib dan Rasulullah, datang seorang laki-laki Ansor menawarkan anak perempuan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah berkata, aku akan melamar anakmu. Siapa yang tak bahagia? Putrinya akan dilamar Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah menyambung perkataannya, tapi bukan untukku. Lalu untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Julaibib. Apa jawabannya laki-laki ini? Benten betul jawabannya kali ini. Sami kok. Oh tunggu ya Rasulullah. Kalau untuk Julaibib, saya akan berkata kepada istri saya itu. Dia kemudian menemui istrinya, apa yang dikatakan istrinya dalam sejarah saya dikatakan, demi Allah, mendingan yang mengenai gulunya daripada anakku harus menikah dengan seorang laki-laki seperti apa maknanya? Saya lebih mati timbang anak perempuan saya menikah dengan seorang laki-laki yang bentuknya seperti Julaibib. Tetapi anaknya yang dibalik dinding kamarnya mendengar apa yang dibicarakan oleh kedua orang tua. Ya keluar berkata, wahai ayah ibuku, apa yang sedang ayah ibu bicarakan? Begini nak, Rasulullah tadi datang melamarmu, tapi bukan untuk Rasulullah SAW. Lalu untuk siapa? Untuk Julaibib. Ibu kalau jadi gadis itu bagaimana? Pun dia imannya jangan mawan, orang apa benar? Orang apa benar? Betul ibu. Nah, makanya kalau mau marah sama suami ibu, kalau mau butuh sama suami ibu kira-kira hari ini kalau ditawak-tawaknya dibakar yang mau banyak mana? Yang mau banyak mana? Banyak. Makanya kita yang sudah punya pada bersyukur. Itu salah satu orang kalau kita mau dengan suami. Jajal kalau ibu ditawaknya. Ada yang mungkin 2-3. Tetapi pada perempuan ini Allah begitu mendengar orang tuanya menolak, dia membaca satu ayat, tidaklah seorang mukmin kalau nabinya dan Allah menyuruh sesuatu kecuali dia melakukan sami'na, maka antarkan aku ya ayah kepada Rasulullah SAW, nikahkan aku bersama dengan Julaibib. Singkat cerita menikah. Lalu apa yang istimewa itu? Rasulullah SAW mendoakan pasangan ini. Apa doanya? Ya Allah, berikanlah kepada keduanya, limpahkanlah kepada keduanya kebaikan, dan jangan susahkan hidup keduanya. Yang berdoa siapa? Rasulullah pernah mendoakan Anas bin Malik supaya panjang umurnya, banyak anak turunnya, hartanya banyak. Maka Anas bin Malik menjadi sahabat yang usianya paling panjang, meninggal paling kering, putranya banyak sekali, hartanya luar biasa. Kali ini Rasulullah berdoa untuk Julaibib dengan istrinya, limpahkan kepada keduanya kebaikan dan jangan sedihkan kehidupan dunia. Selesai, mereka jadi pengantin baru. Kemudian tiba-tiba pagi harinya ada panggilan jihad. Ibu nak nikah untuk pengawasan enak atau sedikit rawat banget. Rawat banget. Sayang banget. Alasannya apa? Pengantin banyak informasi. Makanya kita nggak jadi istrinya sahabat, nggak cocok. Rasulullah memanggil untuk berjihad. Apa yang dilakukan Julaibib? Julaibib memenuhi panggilan Rasulullah SAW. Pergi perang. Usai perang, Rasulullah bertanya
saja yang syahid? Fulan. Gak ada satupun orang yang berjulaibib. Rasulullah bertanya untuk yang ketiga kalinya, siapa saja yang syahid? Fulan. Gak tersebut nama Julaibib. Kenapa gak tersebut? Kenapa gak tersebut? Saking tidak ada harganya Julaibib itu di mata manusia. Kemudian Rasulullah berkata, wahai sahabatku, aku kehilangan seorang laki-laki bernama Julaibib. Dicari oleh sahabat. Ketemulah Julaibib, sudah syahid. Di antara jenazahnya ada 7 orang kafir. Jadi kata Rasulullah, Julaibib syahid setelah ia membunuh 7 orang kafir. Badannya enggak kuat, 7. Itu laki-laki, itu sahabat zaman Rasulullah SAW. Mengalahkan 7 orang baru mati. Kalau anak-anak laki-laki kita sekarang mau nangisi film Korea. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi pada generasi kita. Makanya Masya Allah kalau menyimak ceramahnya Ustaz Budi Asyadi tentang pemuja itu, Allah, Julaibib fisiknya pendek, tapi dia membunuh 7 orang kafir baru dia mati. Khalid bin Walid habis 9 pedang dalam 1 kali perang. Yang lain. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah kemudian kan kecil Julaibib. Jenazahnya oleh Rasulullah SAW setelah ketahuan syahid dibeginikan dan tidak diletakkan sama sekali oleh Rasulullah SAW sampai liang lahatnya jadi. Kemudian Rasulullah sendiri yang meletakkan jasad Julaibib ke dalam kubur. Lalu apa yang terjadi dengan istrinya? Ingat tadi 2 orang ini juga akan Rasulullah. Setelah kematian Julaibib, tidak ada perempuan dari kalangan Ansor yang sedekahnya lebih banyak dari perempuan ini. Berarti perempuan ini jadi orang apa? Kaya. Sesuai dengan doanya Rasulullah SAW. Dan tahukah kita, setelah kematian Julaibib, perempuan ini menjadi perempuan yang diperebutkan oleh sahabat untuk dinikahi. Allah Ibu, itulah keberkahan, hasil ganjaran gol apabila kita mau manut dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Mesti ditolong Allah, pasti menang. Berapa kali kami sampaikan kisah sejarah Uhud ketika Rasulullah meletakkan para pemanah di bukit Uhud. Kata Rasulullah, jangan turun, kata Rasulullah, meskipun kami menang. Jangan turun meskipun aku mati, kata Rasulullah. Tapi apa yang terjadi? Pasukan pemanah turun, tersisa 10 orang. Orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid melihat mereka berduyun-duyun turun rebutan harta rampasan. Ini kesempatan untuk kita menyerang balik pasukan Islam. Putra Khalid bin Walid naik bukit rumah dan melihat umat Islam yang dipanah dari atas. Meninggal 70 orang sahabat Rasulullah, termasuk paman Rasulullah yang bernama Hamzah bin Abdul, yang ketika meninggal itu jasadnya sudah tercincang-cincang. Kemudian jatuhnya dimakan oleh seorang perempuan namanya siapa? Kalau yang ngomong namanya siapa? Namanya Wahsy. Yang ngomong laki-laki bernama Wahsy. Tapi dengan tombaknya yang sama, kelak Wahsy akan membunuh. Dia berkata, tombak ini telah aku gunakan untuk membunuh banyak kaum muslim. Maka sekarang akan aku gunakan tombakku untuk membunuh kaum kafir. Itulah ketika hidayahnya Allah. Jadi orang yang tidak mau menurut aturan Rasulullah, hidupnya pasti kalah. Tapi orang yang mau ikut aturan Rasulullah SAW, hidupnya pasti menang. Sebagaimana kisah Julaibib. Maka ibu sekalian yang dirahmati Allah, apa yang diminta Rasulullah dari seorang perempuan? Taat sama suami. Apa yang diminta Rasulullah dari seorang perempuan? Untuk aurat, jaga kesehatan, jaga kehormatan. Apa yang diminta Rasulullah SAW dari seorang perempuan? Jangan menyerupai orang Yahudi dan orang Nasrani. Apa yang dimintai Rasulullah SAW dari seorang perempuan? Jaga kehormatan suami dan istri. Kalau hari ini kita duduk di majelis ilmu, kita niatkan untuk cari ridha Allah dalam rangka menaati perintah Rasulullah SAW. Insya Allah keajaiban akan datang dalam kehidupan kita biidznillah insya Allah. Baik ibu-ibu, hari ini kita akan belajar
Silakan buka Qurannya, surat Ali Imran ayat, kita mulai dari ayat 33. Surat nomor Ali Imran ayat ke-33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kata Allah, Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim. Ada Adam, ada Nuh, ada Ibrahim. Lalu dilanjutkan wa ala Imran alal alamin. Kemudian ada keluarganya Imran. Sudah ketemu deh? Ada Adam, ada Nuh, ada Ibrahim, ada siapa terakhir? Di antara 4 nama yang disebut di ayat ini, mana yang bukan Nabi? Imran. Adam Nabi, Nuh Nabi, Ibrahim Nabi, bahkan keturunannya Ibrahim banyak yang menjadi Nabi. Tapi setelah 3 nama ini, yang disebut adalah nama seorang laki-laki bernama Imran. Wa ala Imran, dan keluarga Imran. Ada orang biasa, tapi disejajarkan oleh Allah, sejajar dengan keluarganya siapa? Pamannya. Berarti laki-laki ini istimewa atau tidak istimewa? Pasti istimewa. Bahkan namanya menjadi surat yang siang hari ini kita pelajari, surat apa? Surat Al-Imran. Keluarganya Imran. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran alal alamin. Dipilih. Ada apa kenapa dipilih? Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd wallahu samii'un 'aliim. Ayat selanjutnya. Kenapa menjadi istimewa? Imran punya istri. In qalat imra'atu Imran. Dalam kisah-kisah sejarah Islam dikatakan Imran dan istrinya itu tidak mempunyai anak sampai usia tertentu. Kemudian Allah mengizinkan istrinya Imran hamil. Ketika hamil itu, istrinya Imran, qalat imra'atu Imran Rabbi inni nadartu laka ma fi batni. Ya Allah, apa itu? Sesungguhnya aku bernazar kepadamu, ma fi batni, janin yang ada di dalam kandunganku, muharram, kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Ini perkataan ibunya. Kemudian diteruskan, fataqabbal minni, ya Allah, terimalah nazar saya tadi, bahwa anak yang ada di dalam perutnya dia nazarkan untuk menjadi pengabdinya siapa? Allah. Di dalam tafsir disebutkan ibunya Imran ingin anak yang dilahirkannya menjadi marbot di Masjidil Aqsa. Fataqabbal minni innaka antas samii'ul 'aliim. Ya Allah, Engkau terdengar saya. Sesungguhnya Engkau Sami'un, Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Allah. Jadi ibu ini pengen punya anak berjenis kelamin apa? Karena memang dahulu perempuan itu tidak ada harganya. Yang ada harganya anak apa? Kalau orang jahiliyah itu kalau punya anak perempuan wajahnya langsung berubah. Kalau punya anak laki-laki wajahnya baru. Makanya Umar itu pernah berkata kepada Rasulullah SAW, kalau ingat itu Umar tertawa, kalau ingat yang ada di pikirannya Umar menangis. Kemudian Rasulullah bertanya, apa Umar? Saya ketawa. Kenapa ketawa? Dulu saya itu bikin Tuhan saya itu pakai gandum. Kalau lapar gandumnya saya kikili, kemudian saya makan. Umar ketawa berarti. Tapi aku menangis ya Rasulullah kalau aku ingat perbuatan jahiliyahku saat aku menimbun anakku hidup-hidup di
Siapa yang mengangkat derajat perempuan? Islam. Lalu dengan Islam sekarang perempuan-perempuan Islam merasa tidak terhormat, merasa terkekang dengan jilbab, merasa terkekang dengan pakaian